Halo gengs, selamat tengah malam. Hari ini tuh aku tuh fresh banget loh geng. Uh, Sorry ya geng, jaga-jaga aku kelihatan itu. Uh, Pokoknya tuh aku tuh fresh banget. Padahal tadi tuh aku benar-benar sedikit agak-agak ricuh ya hatiku ya, ricuh banget. Dan di channel ini geng, jangan lupa untuk di subscribe ya, subscribe, like, and comment. Uh, Persoalan aku geng, aku itu kan udah memendam rasa gitu, aku udah memendam cinta gitu sama dia gitu. Uh, dan aku tetap bertahan. Kenapa? Karena ya inilah pilihan hatiku gitu. Ya sebenarnya sih kalau kita hidup itu kan kita menemukan cinta, tapi jika kita udah benar-benar nyaman dengan dia gitu, tapi dianya tuh kita belum yakin gitu. Maksudnya belum yakin tuh uh, karena belum terlihat kayak dia itu apakah dia benar-benar cintanya itu udah sama kayak aku gitu. Uh, Makanya itu geng, kan kalau kita sama-sama cinta itu kan ada SMS masuk, is oke okay, dibalas lah. Aku lagi ini udah is oke okay, sudah selesai gitu kan. Yang penting kan namanya kita CPN itu kan tidak terlalu kepo banget. Karena ya beginilah aku loh geng. Aku suka banget dengan dia, cinta banget dengan dia, sering banget bersama dia gitu. Tapi kadang-kadang yang namanya kita uh, CV kadang-kadang itu nggak dibalas. Itu kan kita ya kalau dari memang segi logika, geng kita kalau dari segi logika pasti orang bilang oh mungkin dia tidak cinta gitu. Tapi kita nggak tahu ya yang namanya sesuatunya gitu. Siapa tahu kan dia mungkin sibuk apa-apa jadi dia itu nggak sempat untuk chat gitu. Dan kebetulan dia juga adalah orang yang apa banyak teman juga apa juga kan. Jadi mungkin CPN aku mungkin gak terbaca. Makanya itu kan geng aku tuh sadar gitu. Dan aku tetap bertahan. Dan kalau orang yang namanya hal seperti ini mengalami mungkin dia akan pergi menjauh kan karena dia bilang itu tidak direspon tidak cinta gitu. Belum tentu kan, belum tentu. Soalnya kita harus positive thinking dulu udah pada diri kita. Sampai mana kita kuat, sampai mana kita mampu gitu. Jadi kan geng yang namanya kalau aku flashback lagi gitu sebelum-sebelumnya aku kan sudah sering bersama dengan dia, aku udah nyaman dengan dia, aku sering jalan sama dia gitu, aku sering makan sama dia gitu juga kan. Ya kalau dia butuh ya oke aku datang gitu. Kalau yang ya begitulah yang namanya cinta geng. Dia ada butuh aku datang, aku butuh dia juga sama, kita sama-sama gitu. Tapi yang nyata belakangan ini aku itu udah mulai menjadi 100% gitu menyukai dia, mencintai dia gitu. Dulu tuh padahal aku tuh cuma 50% aja, udah biasa aja gitu, biasa aja. Dan akhirnya apa yang terjadi, gitu? Sekarang aku yang berbalik menjadi 100% suka sama dia. Makanya itu hari ini tuh geng, aku tuh sempat galau. Galau itu bukan apa sih, aku cuma pengen tahu kabarnya dia gitu. Tapi ya aku tahu diri gitu. Karena ya namanya putusan cinta gitu, bukan putusan cinta ya, geng. Ya namanya keputusan tentang logika cinta gitu secara logikanya. Kadang-kadang yang bila kita sudah mencintai dia gitu 100% lalu kita terlalu kepo, udah makan belum, ini belum, itu belum, di CV terus dalam 24 jam, apakah dia enggak bosan? Makanya itu aku sadar gitu, aku sadar aku tidak terlalu pengen untuk CP dia karena aku tidak terlalu pengen ganggu dia. Bukannya aku tidak cinta atau bukan apa sih, tapi aku gak ingin, karena kekepoan aku itu membuat cinta itu bisa pergi. Karena kita harus sadar geng,
sekepo-keponya kita dengan cinta kita kepada orang lain, itu juga bisa membuat cinta itu ambiar, cinta itu bisa pergi, cinta itu bisa ludes gitu begitu aja. Hanya karena kita terlalu kepo, itu kan urusannya itu terlalu mengganggu. Memang sih yang namanya cinta, geng. Kalau dia memang cinta juga, kita cuma tanya-tanya ini juga pasti akan dibalas kan. Tapi ingat lagi, tipe dan pribadi seseorang itu kan beda-beda. Ada dia yang suka di chat oleh yang orang dia suka gitu. Itu kan perihalnya itu dia itu manja gitu. Sedangkan orang yang aku suka ini kadang-kadang kalau kecepet itu lambat dibalas. Aku nggak apa-apa sih, nggak masalah. Soalnya makanya itu kan aku tidak terlalu pengen untuk terlalu kepo banget. Karena bagaimana sayangku itu udah lebih dari kapasitas gitu. Aku sayang banget dengan dia gitu. Apa yang dia ingin, is okay. Aku ada gitu. Jadi geng, aku tuh gak pengen kepo, gak pengen terlalu mencari tahu tentang dia ataupun tentang sosmed dia. Maksudnya tuh dia sedang sama siapa, dia dengan sedang apa, dia ingin lakukan apa. Sedangkan aku udah tahu dia sedang apa, dia rutinitasnya tuh apa. Aku tahu semuanya. Jadi aku itu tidak terlalu harus kepo banget kan, karena kalau kita terlalu kepo untuk selalu CP untuk bertanya ataupun pengen PC-PC-an gitu, itu memang lumrah sih yang namanya cinta. Tapi ya ingat lagi kan tadi yang aku bilang tadi, pribadi dan sifat itu beda-beda. Ada yang suka untuk di CP ataupun di PC, ada juga yang nggak pengen tidak pengen di apa, tidak pengen di CP terlalu banyak, terlalu ribet, karena dia tidak pengen terlalu ribet. Karena yang namanya dari ini juga kita bisa membaca kan secara logika kalau ini dia itu sifatnya itu dia orangnya rasional banget, dan dia apa orang bilang apa ya, lupa, tidak manja gitu. Karena kebetulan banget sih aku juga tidak menyukai seseorang yang terlalu manja kepada aku. Jadi ya dia bisa dengan prosesnya dia sendiri. Jadi ya ginilah geng. Jadi di saat ini kebetulan banget sih aku tuh apa ya, kangennya tiba-tiba tuh aku kangen gitu. Soalnya aku udah tidak ketemu 1 minggu ya. 1 minggu karena dia punya kegiatan, aku juga punya kegiatan gitu kan. Makanya itu kangen banget. Jadi kita sempat CP-CPan juga gitu ya. Cukup untuk CP-CPan aja gitu. Nanti ketemunya kapan? Nanti gitu bisa nanti. Ini lagi ya. Jadi yang dari permasalahan awal tadi kan aku bilang aku itu bisa press. Karena aku merasa tadi tuh aku kan merasa ini geng, merasa galau kan. Aku tadi merasa galau karena aku nggak tahu kabarnya dia, aku nggak tahu apa-apanya dia gitu kan. Jadi geng di sini aku karena aku sudah benar-benar suka dengan dia, dengan cinta dengan dia gitu. Aku udah gimana, aku apa itu udah membiasa, dan aku sudah terbiasa dengan kehidupan aku seperti ini geng. Aku tidak terlalu pengen kepo, tidak pengen tahu, tidak pengen cari tahu tentang dia, dengan siapa dia berteman, dengan siapa lagi apa, dengan apa. Aku gak pengen terlalu kepo begitu loh geng. Makanya itu aku kan sempat galau karena aku belum ada kabarnya dia gitu. Yang terakhir kan kemarin gitu, hari ini tuh gak ada gitu. Ya jelas aja nggak ada karena aku juga tidak mencapai dia gitu. Cuma akunya gitu tiba-tiba saja ambil, dan perasaan aku itu tiba-tiba aja seperti menjadi aduh kicut banget gitu. Pengennya tuh dia tuh cewek aku gitu. Aku harus membiasakan diriku bahwa itu tidak terlalu penting banget. Yang penting itu adalah di saat kita ketemu, di saat kita bersama gitu, di saat kita merasa nyaman gitu. Itu yang sebenarnya itu yang realnya gitu geng. Jadi yang awal tadi kan aku bilang aku bisa nyaman, aku bisa press banget karena aku merasakan kerinduan ini yang benar-benar yang aduh membludak banget tuh geng. Karena kan aku
udah 1 minggu ya kita nggak ketemu, dan kita cuma lewat CV aja gitu, karena kita sama-sama pada sibuk, dia juga sibuk, aku juga sibuk, dan dia punya rutinitas dan kegiatan, aku juga punya gitu dengan komunitas aku gitu, geng. Jadi ya itulah, geng. Uh, rasa kamu kan tahu gitu, rasa rindu itu, kangen itu, kalau sudah membludak di hati itu bagaimana rasanya gitu. Berat banget sih, berat gitu. Jadi ya stresnya itu aku tadi bawa jalan-jalan keliling kota sendirian gitu, sambil kayak aku uh, lihat-lihat, aku nggak pengen untuk terlalu CP dia terlalu jauh ya, soalnya aku tahu sifat dia gimana. Dia awalnya tidak pengen terlalu untuk yang diganggu banget gitu, soalnya kalau dia terlalu diganggu banget, karena aku percaya sih yang seperti yang sudah terjadi gitu, aku saking suka dengan seorang gitu, lalu 1 jam 2 jam 3 jam cepet terus, chat terus, apalagi ini kan mengganggu kehidupan orang kan, sedangkan dia belum resmi menjadi punya aku seutuhnya gitu. Jadi di sini aku pola, aku karena sudah terbiasa sih, it's okay lah, geng, it's okay, enak gitu, jadi ya biasa aja lah gitu. Tapi yang namanya tipikal cinta itu kan beda-beda, geng. Ada yang mereka itu suka saat cinta itu harus terbalas gitu, maksudnya terbalas itu kita udah klop, kita udah bareng, kita udah sering bersama, kita udah nyaman, kita udah nyatakan bahwa kita jadian gitu. Jadi ada juga di situ tuh mentang-mentang sudah jadian lalu harus kabarkan ini, harus kabarkan itu, harus kabarkan itu, harus CP ini, harus CP itu, mau kesini aja harus bilang dulu. Itu kan terlalu banget gitu kan. Yang namanya cinta, geng, itu kan letaknya itu di hati. Nanti jika memang dia tidak suka dengan aku kan, dia pasti akan menghilang, dia pasti akan memblok nomor-nomor aku ya kan. Di situ itu yang memikir aku kenapa aku tuh bisa nyaman gitu, aku bisa dengan dia itu gimana ya, tidak terlalu ini banget gitu, tidak terlalu untuk memaksa banget gitu. Dan buktinya dia sendiri tidak pernah untuk mengapa, tidak pernah untuk menghindar dengan aku, dia sendiri tidak pernah untuk yang apa bosan dengan aku gitu. Apalagi di saat aku ganti nomor kan, itu di saat aku cinta aku itu masih 50% saja sih dengan dia gitu, belum 100% ya. Saat aku ganti nomor gitu, dia langsung DM aku, nomornya mana, aku ganti, nggak bilang-bilang gitu. Dia marah. Ya udah, aku kasih ya. Ya itu kan bukti, salah satu bukti juga sih, walaupun ini masih transparan gitu, tapi bagaimanapun itu kehidupan itu kita harus menjalani. Yang namanya cinta itu kita harus berani untuk menjalani. Jika kita tidak menjalaninya, nanti kita penasaran kan. Soalnya kalau perjalanan itu apapun yang kita lakukan, endingnya itu adalah yang nominalnya, endingnya itu yang benar-benar wujudnya gitu. Apakah terwujud bisa bersama atau tidak, itu nanti kelihatan kan. Jadi di sini kita itu yang namanya cinta itu kita harus benar-benar menyiapkan mental, geng. Mental kita. Bagaimana mental kita di saat kita di ujung tanduk, di saat kita udah tahu dia tidak mencintai lagi gitu. Ternyata dia punya yang lain. Di situ mental kita itu udah harus kuat, kita udah harus siap. Makanya tuh, geng, aku dengan cinta yang seperti ini gitu, dengan cinta yang seperti ini kebetulan sekarang itu sepertinya itu berbalik arah ya. Yang kemarin itu aku cuma biasa-biasa aja dengan dia, aku cuma 50% aja suka dengan dia gitu, tapi aku tidak menolak kalau kita jalan bareng, kita nonton bareng gitu, kita ya berdua lah gitu, tidak menolak gitu. Karena aku di saat aku menyukai dia 50% itu, aku juga ini, geng, karena aku masih trauma dengan keadaan cinta gitu, pernah mencintai tapi ditinggalkan gitu.
Jadi ya itulah geng, tapi dan akhirnya sekarang aku tuh benar-benar udah 100% gitu suka banget dengan dia. Jadi ya bagaimana lagi. Dan aku pun udah berjanji dengan hati aku bahwa aku akan menunggu dia gitu. Aku pengen pokoknya dengan dia gitu. Jadi di sini geng, uh, aku pun sudah berkomitmen dengan hati aku sendiri ya, dimana aku tidak boleh untuk mengingkarinya. Jika memang kita berlanjut, kita akan berlanjut. Jika tidak, aku pun udah biasa-biasa aja aku, karena aku udah berkomitmen dengan hati aku bahwa jikalau dia ternyata tidak menyukai aku untuk selanjutnya dan dia memilih yang lain gitu, no problem lah gitu, aku udah bisa gitu. Makanya tadi kan aku udah press banget gitu, karena aku jalan-jalan aku bisa untuk membuangkan rasa ini loh geng, yang saat kita merasakan rindunya itu benar-benar menggebu banget gitu geng, rindu yang menggebu banget. Kita bisa untuk membuang gitu, bukan membuang ya, tapi ibaratnya itu menutup agar tidak membeledak lagi. Jadi kan aku jalan-jalan gitu, aku bawa buku wudhu, aku bawa sholat gitu. Ya beginilah gengnya, namanya kita kalau sudah terperangkap dalam cinta, kita janji untuk menyukai dia dalam 100% cinta gitu geng. Apapun itu aku gak pernah pengen untuk mendustakan hatiku gitu, karena aku itu tipenya itu geng, kalau aku sudah suka dengan seseorang gitu, it's okay dia aja gitu, sampai akhirnya jika memang dia memutuskan dia tidak pengen lagi, it's okay, aku persilahkan gitu dia keluar, aku persilahkan dia menjauh, karena hal seperti ini aku udah kuat mental aku ya, kuat banget gitu. Dan karena aku menyadari sih pada prinsipnya, dengan secara logika pun yang namanya cinta itu tidak seharusnya kita menjadikan sebuah idola gitu. Yang namanya cinta kan ya ya udahlah kita nikmati, ini hidup kita nikmati. Yang namanya cinta ada yang datang ada yang pergi kan, sedangkan berteman juga kan ada yang pergi ada yang datang juga kan, ya begitulah dengan cinta juga gitu. Dan pada akhirnya nanti berlayarnya akan berlabuhnya di mana gitu, itu endingnya itu yang kita tunggu geng. Makanya itu aku tidak seperti yang kebanyakan orang ya, kalau ya suka gitu lalu si pasangannya cuek-cuek aja, lalu dia pergi gitu, lalu dia mencari selingkuhan gitu. Aku enggak sih, karena kenapa aku berpikir bertahan gitu, aku mikir bertahan kenapa, karena aku tuh merasa nyaman dengan dia. Di saat melihat dia aja jantungku di saat ingat dia aja jantungku luar biasa sih. Dan juga kebetulan kenapa aku suka, karena dia bukan seorang yang matre juga gitu. Dia nggak pernah untuk meminta-minta sesuatu gitu, jadi cuma aku aja yang harus paham. Ya inilah yang namanya cinta gitu, apapun meski bakalan kabut, kita tetap menunggu, kita tetap yakin sampai pada endingnya nanti gimana. Makanya itu kan kalau yang namanya cinta tekankan aja seperti yang kata Syahrini, datang hempas lagi gitu. Ya inilah geng cinta gitu, cinta itu nggak bisa diprediksi. Kalau aku tidak memandang yang namanya seperti mereka yang kebanyakannya, mereka memandang fisik, mereka memandang posisi dari bentuk gitu, pokoknya fisik lah. Kalau aku enggak, kalau aku ngelihat dia, aku merasa nyaman dan jantungku itu bergetar-getar.
aku gak pengen kemana-mana gitu. Sampai akhirnya denyutan di hati aku ini benar-benar berhenti, padam, dengan dengan sebandingnya dia mungkin dengan sudah dengan orang lain, baru aku berhenti untuk mencintai dia. Karena cinta itu rumit, geng. Cinta yang aku miliki ini terlalu rumit ya. Untuk membuka hati pun aku susah. Jika aku sudah tidak memiliki cinta lagi, hatiku itu mati gitu. Uh, aku gak mampu lagi untuk mencintai seseorang. Jika sudah mati gitu. Melihat pun aku gak pengen untuk mencintai gitu. Kecuali jika aku ketemu seseorang dan jantungku itu langsung berdebar-debar, terngiang-ngiang gitu. It's okay, aku bisa untuk mencintai dia. Aku bisa untuk melanjutkannya gitu. Jadi geng, hubungan kami ini rumit ya, sangat rumit gitu. Tapi di sini ya, seperti yang sering kita ketemu gitu, kita pernah ngobrol juga, bilang bahwa kita sepakat gini, kita jalani kehidupan kita masing-masing dulu. Jikalau kita rindu, mari kita bertemu gitu. Jikalau kita pengen nyaman, mari kita nonton, mari kita jalan-jalan bersama gitu, sampai menghilangkan rasa kerinduan itu benar-benar terobati. Ya inilah geng, cinta rumit, kerinduan yang tak akan pernah bisa hilang, kecuali dia memperlihatkan ada orang lain gitu, orang ketiga, baru aku akan berhenti. Jadi geng, inilah cinta rumit aku. Ya udah geng, thank you, dadah.